Halo sahabat investor, jumpa lagi dengan saya Prasetyo Hadi dari PT Pelatihan Profit Internasional. Apa kabar sahabat investor semuanya? Semoga selalu diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan dipermudah dalam setiap langkahnya. Amin. Dan tentu saja saya juga selalu berdoa untuk para sahabat investor semuanya, semoga selalu diberikan hadiah berupa cuan di saham. Amin. Pada video kesempatan kali ini saya akan membahas persiapan saham apa yang menjadi pilihan untuk sebulan ke depan ya. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan masuk ke bulan puasa ya sahabat investor. Seminggu lagi ya kurang lebih kita akan masuk ke bulan puasa. Tentu saja yang namanya transaksi di saham setiap tahunnya dia mempunyai siklus. Dia setiap tahunnya mempunyai siklus di mana pergerakan emiten-emiten apa sajakah yang menjadi peluang di setiap tahunnya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas itu supaya kita bisa mendapatkan cuan di saham. Ya, mau tahu seperti apa? Ya, video kali ini saya akan membahasnya. Jadi kita akan di bulan April ini akan memasuki bulan puasa ya, di minggu terakhir ya kalau nggak salah, pertengahan itu kita akan masuk ke bulan puasa sampai dengan bulan depan pada bulan Mei. Nah, tentu saja ada waktu 1 bulan ya kita untuk merayakan bulan puasa sampai ke Lebaran. Tentu saja ada momentum di situ, ada momentum di dalamnya ya. Saham apa yang bisa menjadikan proyeksi ke depan yang harus kita persiapkan? Tentu saja kalau kita Lebaran selalu penuh dengan opor ayam. ya pasti keluarga tercinta kita setiap Lebaran selalu masak opor ayam kan ya, ayam-ayaman gitu kan. Asalkan jangan ayam kampus ya. Astagfirullah. Ya ayam kampus Lebaran nggak ada ya. bercanda intermezzo. Oke. Ya pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayam-ayaman. Karena ayam-ayaman ini di setiap momentum Lebaran ini selalu menjadi pergerakannya sangat lumayan ya untuk kita bisa manfaatkan menjadi peluang berupa cuan di saham. Nah, saham ayam itu ada apa aja ya? Ya contohnya ada Java, terus ada Malindo Fatmeal, dan juga ada Ceropopan atau dengan kode CPIN. Nah, mau tahu seperti apa analisanya? Oke, video kali ini saya akan membahasnya ya sahabat investor. Nah, pergerakan harga saham pada tanggal 15 bulan 4 2020 ini mengalami pelemahan untuk sektor ayam-ayaman. Kita lihat di sini ya, ada saham Main dengan kode saham Main, perusahaan Malindo Fatmeal Tbk. Terus yang kedua ada, kita lihat di sini ada perusahaan Java dengan kode emiten JPFA. Ini juga sama ya. Terus ada juga yang terakhir CPIN, Ceropopan. Ini juga sama ya, sektor ayam-ayaman. Ini sudah saya siapkan untuk sahabat investor pembahasan kali ini. Nah, pergerakan saham, transaksi saham pada tanggal 15 bulan 4 2020 ini mengalami pelemahan. Karena pelemahan ini kita bisa lihat di sini ya, indeks harga saham gabungan kita komposit mengalami pelemahan minus 1,71% yang menyebabkan beberapa emiten mengalami pelemahan. Tentu saja bukan cuma di sektor perayaman ini ya, ada sektor perbankan juga sama. Hari ini minus juga mengalami pelemahan. Terus hampir semuanya ya, kalau kita lihat ya, hampir semuanya. Kalau kita bisa lihat di sini, kita lihat ya. Bentar, kita lihat di sini LQ45-nya ya. Untuk saham LQ45 LQ45. Nah, ini dia.
Kita lihat di sini ya, untuk saham-saham LQ45 juga hampir semuanya mengalami pelemahan ya. Ini ada Pegas nih ya, yang ARB automatic reject bawah, terus ada Semen Gresik juga, Semen Indonesia SMGR mengalami pelemahan juga. ARB tentu saja ini juga ada BTPS, Bank Tabungan Pensiun Syariah Nasional Syariah juga mengalami pelemahan juga ya, ARB. Nah, ini hampir semua saham LQ45 dipukul rata mengalami pelemahan. Nah, tentu saja ini berdampak kepada indeks harga saham gabungan kita yang mengalami pelemahan. Nah, ini keganti ya tadi CPIN. Nah, untuk 3 saham ini bisa kita persiapkan untuk 1 bulan ke depan ya, untuk saham ayam-ayaman ini ya, emiten ayam. Karena kalau kita lihat di sini secara pergerakan harga sahamnya ya, ini pergerakan harga saham pada tanggal 14 kemarin ya, tanggal 14 ini kita bisa lihat ini adalah bullish ya, candle bullish, dan tentu saja didorong dengan volume yang tidak biasanya pergerakannya ya. Berarti adanya di sini adanya optimisme dari para investor maupun trader, dan juga adanya hal positif untuk saham emiten main ini ya, Melindo Fatmil Tbk. Nah, walaupun hari ini koreksi, tentu saja kalau kita bisa lihat ya, ini masih berpeluang. Ini setelah mengalami pelemahan, oke, saya akan menggambarkan. Ini setelah mengalami pelemahan ya kan, terus ini sudah ada pembalikan arah. Tentu saja ini menjadi hal positif ya untuk pergerakan saham kita. Kalau kita lihat dari secara moving average MA5 dan MA10 ini sudah mengalami golden cross ya sahabat investor. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini dia. Saya akan menzoom buat semuanya. Saya akan melihat secara dekat. Ini sudah golden cross ya kan, dan RSI pun menunjukkan ini hal yang positif. Terus ditambah dengan stokastik juga sama. Nah, jadi ini untuk saham main ini bisa menjadi opsi teman-teman semua, masuk ke watchlist teman-teman semua, saham yang layak dipantau. Dan di sini pun kita bisa lihat ya sahabat investor, ada gap ya. Kita sudah membahas gap ya tentu saja, namun gap ini bisa menjadi kita peluang sekali lagi, peluang untuk bisa mendapatkan cuan di saham. Nah, walaupun secara major trendnya ini mengalami pelemahan ya, namun tentu saja kita di sini optimis bahwa saham-saham kita bisa pembalikan arah dan bisa di jalan yang benar, di track yang benar, di harga yang wajarnya dia gitu kan. Dan tentu saja tren ini semoga berkelanjutan ya, tren pembalikan arah ini, tren bullishnya. Nah, untuk saham main ini kita bisa mentargetkan take profitnya di area 680 ya sahabat investor. Main ini kan masih ada di harga 565. Kita targetkan di harga 680. Kita bisa mentargetkan ini di saham main ini di harga 680. Jadi lumayan ya, masih bisa profit untuk jangka pendeknya. Namun untuk jangka panjangnya ya, kita di sini bisa melihat ya sahabat investor, sini ada area nih. Nah, area ini bisa kita manfaatkan di area 800 di area 800 rupiah. Jadi R1 ini di area 681 dan R2 nya di harga 800 ya untuk saham main. Terus kemudian untuk saham CPIN, Karen Popan Indonesia, kita lihat di sini ada gap juga ya sahabat investor. Kita lihat di sini ada gap.
Nah, ini dia. Ada gapnya ini bisa menjadi peluang juga untuk target price kita, ya kan, untuk jangka menengah tentu saja, karena menuju ke puasa ini kurang lebih 1 bulan ya. Jadi ada waktu momentum 1 bulan ini bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan cuan di saham, dari saham ayam-ayaman. Nah, kita lihat ya, di harga berapakah untuk saham CPIN ini. CPIN ini kita bisa masukkan area take profitnya di area 5.900, dan juga bisa kita manfaatkan momentum ini di area sini ya, sahabat investor ya, 6.000, bentar 6.200. Jadi R1 pertama ada di 5.900 dan resisten kedua ada di harga 6.200. Nah, sedangkan harga saham Popan ini dia berada di harga 4.450. Jadi masih ada peluang yang sangat besar ya, ada Rp2.000 itu bisa kita manfaatkan kalau kita tarik ukur presentasi dari harga sekarang ini di area 4.460 ya, kita tarik sini ya sahabat investor. Nah, target price kita antara 38% sampai 32%, lumayan ya. Semoga ada berita bagus juga ya untuk pergerakan harga saham kita, untuk indeks harga saham gabungan kita, dan tentu saja ada kabar baik mengenai COVID-19 ya. Karena memang puasa kali ini, momentum puasa kali ini kita dihantui dengan kekhawatiran yang namanya coronavirus itu. Nah, jadi memang kita harus bisa membaca situasi juga ya. Jangan sampai malah sebaliknya gitu. Yang harusnya kita berekspektasi tinggi karena ternyata ada musibah ini, tentu saja kita harus bisa beradaptasi untuk bisa mendapatkan cuan itu. Nah, yang terakhir ada saham Java. Saham Java ini kita sering mendengar ya, untuk saham Java dengan kode JPFA. Kita lihat di sini ya sahabat investor, tentu saja walaupun di sini ada gap juga ya, sama ya, ada gap juga. Di sini ada gap juga. Dan di manakah target price kita? Oke, target price kita untuk saham Java ini sangat jauh sekali ya sebenarnya ya. Kita lihat harga sekarang 945 ya. Kita akan menandai harga saham sekarangnya di 945. Sini ya. Ini close hari ini ya, close tanggal 15 di 945. Tentu saja untuk saham ini kita akan bikin supportnya di area 830. Supportnya di 830 ya sahabat investor. Saya teman-teman mungkin bisa buat nulisnya ya di kertas selembar ataupun di apa, untuk mengingat kembali area-area kita yang kita bahas pada video kali ini. Ada di area 830-an ya. Karena kita lihat di sini ya, gap ini selalu menjadi akan mengisi kekosongan itu sendiri. Jadi pergerakan harga saham pergerakan harga saham setiap emiten ini bila ada gap biasanya akan menutup. Kita bisa lihat ya contoh di bawah ini. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada gap juga ya sahabat investor. Nah, ini dia. Ini ada gap ini sebenarnya. Ya, ini ada gap, namun bisa ditutupi ya dengan candle bullish ini. Nah, berarti apa? Gap yang di atas ini masih menjadi peluang. Namun tentu saja peluang ini dalam waktu kurun 1 bulan ya, semoga saja bisa
tertutupi. Walaupun tidak, kita bisa memilih area target price kita untuk take profit secukupnya kita saja gitu ya. Bila teman-teman sahabat investor sudah merasa cukup untuk mendapatkan profit, tidak masalah untuk melakukan aksi penjualan dan untuk mengamankan cash teman-teman semua. Nah, tentu saja close-nya ini di 945 ya, pergerakan harga saham tanggal 15 ini. Dan di sini resistennya ada gap di 1315 bisa kita jadi patokan take profit, dan juga yang jauhnya ada di sini 1430 untuk resisten ketiga. Ini 1310 ini ada di resisten kedua, dan resisten pertama ada di mana? Oke, resisten pertama tentu saja sebelum menyentuh area resisten kedua dan ketiga, harga saham Java ini harus bisa tembus di resisten pertama. Di manakah resisten pertama? Ya, ini dia di sini, di area 1040 ya sahabat investor, di area 1040. Jadi harga saham Java ini penutupan pada tanggal 15 ini di harga 945, dan resisten pertama di harga 1040. Bila pergerakan harga saham ini bisa tembus di 1040, maka proyeksinya resisten kedua di 1310, dan target jauhnya juga di area 1430. Namun tentu saja semua rekomendasi ini disclaimer on ya, pembahasan ini disclaimer on, semua bisa terjadi ya kan, dan ini hanya sebagai second opinion untuk sahabat investor untuk bisa menganalisa pergerakan harga sahamnya ya kan. Semoga saja analisa kita bisa tembus dan juga bisa terkena harga sesuai dengan apa yang kita bahas pada video kali ini. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk sahabat investor ya kan tentunya, dan juga sahabat investor semoga mendapatkan hadiah berupa cuan di saham. Amin. Nah, jangan lupa sahabat investor, silahkan subscribe video kita, like, komentar, dan tentu saja untuk nge-share video kita ya. Semoga video kita ini bisa membantu orang luar di sana yang membutuhkan informasi dari kita. Nah, jadi cukup itu saja yang bisa saya bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan. I should fuck her in a Benz.